kemiskinan dan lain sebagainya. Ya, di Jepang hari ini terjadi juga penyakit yang langka yang mewabah di Jepang. Belum diketahui seperti apa penyakitnya, tapi ini penyakit yang langka. Corona baru selesai, bahkan sekarang belum selesai ya. Begitu masifnya kesulitan di dalam pekerjaan, persoalan-persoalan begitu banyaknya. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita yang mengerikan. Dan sepertinya ada satu berita yang selalu menjadi topik utama di dalam pemberitaan setiap hari, yaitu berita apa? Kejahatan. Ya kan? Setiap hari kalau Bapak Ibu lihat ya, baik di televisi, di koran maupun di berita-berita secara online, wah, yang paling banyak itu apa? Berita kejahatan. Dan seolah-olah ini menjadi topik utama pemberitaan setiap hari. Ya kan? Betul ya? Perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ngeri Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami banyak begitu tekanan. Nah, beberapa hari yang lalu kita dengar di Jakarta teman-teman ya, yang loncat dari gedung berapa tuh? Ya, loncat sak keluarga, mati. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekarang. Bukan hanya di Jepang, di Korea, di Amerika, tapi juga Indonesia sudah mulai yang namanya bunuh diri jadi tren. Ya. Kalau di Jepang ada jurang kematian, kalau di Korea ada jembatan kematian, kalau di Indonesia nggak tahu, nanti jembatan Suramadu jangan-jangan. Jadi jembatan untuk terjun bebas. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan baginya next? Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan baginya? Ini pertanyaan buat kita. Apakah Tuhan mau supaya kita menyelesaikan persoalan-persoalan dunia ini? Tentu tidak. Bukan itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa kita termasuk setiap orang yang percaya kepadanya? Tuh, gak yakin. Apakah kita yakin yang duduk di dalam ruangan ini, termasuk saya yang berdiri di sini, apakah kita yakin dengan pasti bahwa kita adalah termasuk setiap orang yang percaya kepadanya? Amin. Harus tuh dengan tegas. Kita adalah termasuk orang yang percaya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan bagi juru selamat kita pribadi. Amin ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu, apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan baginya? Next slide. Kita harus mengasihi Allah. Amin. Ya, kita harus mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Seperti dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40 Bapak Ibu. Nah, masih ingatkah kita dengan zaman Nuh? Bagaimana keadaan manusia pada waktu itu? Firman Tuhan mengatakan, Nuhlah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dimau Tuhan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi zaman yang sedemikian ngerinya, berita kejahatan di mana-mana dan lain sebagainya, maka kalau kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar itu, dan kita termasuk di dalamnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka inilah yang harus kita lakukan. Mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ya, mengasihi Allah ini yang terutama, yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Lalu berikutnya, bagaimana cara kita mengasihi Allah, Bapak Ibu? Yaitu dengan apa? Mentaati Tuhan dan mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Itulah tindakan kasih terbaik kita kepada Allah. Amin. Ya, ini tindakan kasih yang terbaik yang kita bisa tunjukkan kepada Allah, yaitu dengan apa? Menaatinya dan melakukan dan ikut mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Tidak ada satupun di antara kita di dalam ruangan ini yang tidak diberi satu karunia pun oleh Tuhan. Amin. Masing-masing kita mempunyai panggilannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang sangat mengerikan seperti ini. Seperti yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18-20. Bukankah Tuhan mengutus kita untuk pergi memberitakan kasih Allah yang besar itu? Nah, inilah yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita setelah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang jadi fokusnya, apa yang jadi motivasi dalam hidup kita? Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 28-29. Kalau bisa ditampilkan, bisa kita ini ya, baca bersama-sama. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini Bapak Ibu. Kalau sekarang di dalam GKR Indonesia Aletheia, ya, tema ataupun visi yang terus dikumandangkan membawa orang kembali kepada jalan Tuhan, maka inilah menjadi motivasi kita untuk hidup bergereja. Minggu yang lalu Pak Andreas sudah menyampaikan tentang kehidupan kita sebagai gereja. Bagaimana kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus di dalam persekutuan orang yang percaya. Fokus utamanya, dialah yang kami beritakan. Siapa dia itu? Tuhan Yesus. Bukan kepandaian kita, bukan tingginya pendidikan kita, bukan ilmu pengetahuan yang kita punya begitu banyak, tetapi dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Yesus jadi pusat, Yesus sebagai sumbernya pemberitaan, Yesusnya sebagai sumber dari kita menasihati orang. Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 3 16-18, kita baca dulu ya. Yohanes 3 ayat 16-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan, kita memperdalam ayat ini saja, maka kita akan menemukan di dalam ayat ini bagaimana itu menyingkapkan kerinduan hati Allah. Menyingkapkan kerinduan hati Allah untuk siapa? Bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita menemukan di dalamnya ada kasih Allah. Kasih Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang harus dihukum, orang-orang yang harus menerima kutuk. Kasih Allah yang besar itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menemukan
manusia akan keselamatan. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Sejak di dalam Kejadian pasal yang ketiga dan seterusnya, ya kalau kita mulai dari awal dulu ya, bagaimana Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Allah selalu rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan mereka. Kerinduan itu terus dinyatakan. Melalui perjalanan sejarah bangsa Israel, raja-raja, sampai dengan perjanjian baru, Allah menyatakan dengan sungguh-sungguh kerinduan hatinya. Bahkan Allah Bapa rela untuk memutus memberikan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Menanggung segala kutuk dosa, menanggung segala hukuman dengan mati menderita di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu merenungkan, mendengarkan setiap hari ya renungan Prapaskah, maka kita akan terus dibawa, kita akan terus didorong untuk mengerti, untuk melihat betapa besar kasih Allah untuk orang-orang yang berdosa. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah mengasihi semua manusia. Amin. Percaya bahwa Allah itu mengasihi semua manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua manusia itu membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 3:16-18 kita menemukan di situ, semua orang dikasihi Allah dan memerlukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 bisa dibacakan satu orang dengan suara yang keras. Ini sebagai ayat hafalan ya, sudah hafal semua ya. Oke, Pak Freddy, thank you. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, polanya sama ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 3:16, itu polanya sama dengan Yohanes 14:6. Pola yang mana? Setiap orang yang percaya, berarti semua orang. Setiap orang yang percaya. Di dalam Yohanes 14:6 dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya apa? Jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan, jalan satu-satunya untuk ke surga hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Amin. Ya, polanya sama Bapak. Semua orang dikasihi Allah, tapi juga semua orang membutuhkan keselamatan yang dari Allah melalui siapa? Yesus Kristus harus jadi juru selamat dalam hidupnya. Nah, ini polanya. Setiap orang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya, di sini kita melihat bahwa jalan keselamatan itu sudah sangat terbuka. Keselamatan sudah sangat terbuka. Nah, bagaimana sekarang dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita melihat, kita yakin bahwa semua orang itu dikasihi Allah, lalu semua orang itu memerlukan Yesus sebagai juru selamat. Nah, inilah tugas kita. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan baginya dalam hal ini? Mari kita sama-sama memandang sesama manusia sebagaimana Allah memandang mereka. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita memandang sesama manusia sebagaimana Allah memandang mereka. Kalau Allah mengasihi semua orang, kita percaya ya. Kalau Allah mengasihi semua orang, baik yang kecil, bahkan saat di dalam kandungan, di dalam Mazmur 139
Allah sendiri yang membentuk setiap orang di dalam kandungan mama, kandungan ibu. Kalau Tuhan saja sudah mengenal manusia sejak dalam kandungan, maka ya Allah juga mengasihi semua orang. Maka inilah kita yang tadi sudah saya bacakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Setelah kita mengasihi Allah, ya, maka kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, ini sulit. Betul ya? Mengasihi sesama itu sulit atau gampang? Hah? Sulit Bapak Ibu. Sulit loh. Betul. Yang paling sulit itu adalah kalau mengasihi orang paling terdekat kita yang menyakiti kita. Dan saya mau kasih tahu, kasih yang tertinggi, ya, kasih tingkat tinggi itu kasih yang ditunjukkan di dalam mengampuni. Itu kasih yang paling tingkat, yang paling tinggi, dan gak ada lagi. Amin. Kasih yang mengampuni itu, mengampuni adalah kasih yang paling tingkat tinggi. Nah, Bapak Ibu terkasih, Tuhan inilah yang seringkali membuat kita terhalang untuk mengasihi sesama kita. Kita masih melihat kejelekannya, kekurangannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang menghalangi kita untuk mengasihi. Padahal kalau kita baca di dalam Roma pasal 5, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mati di atas kayu salib itu pada waktu kita masih apa? Berdosa. Masih berdosa, Bapak Ibu. Bayangkan. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu, di renungan Prapaskah kemarin yang saya sampaikan bahwa salib itu bukti, ya, kerendahan hati yang disengaja. Salib itu adalah bukti kerendahan hati yang disengaja. Kenapa demikian? Ya, masih ingatkah Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus mau menghadapi salib, kemudian harus berdoa di Taman Getsemani, berdoa 3 kali. Apa doanya? Jikalau mungkin cawan ini lalu dari padaku. Itu tekanan yang luar biasa. Tapi di akhir doanya Tuhan katakan apa? Jikalau memang nggak bisa lalu, biarlah kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu, ini adalah contoh teladan kerendahan hati yang harus kita lakukan. Kerendahan hati yang disengaja. Artinya apa? Gak mungkin kita akan mengasihi, memaafkan orang lain tanpa kita punya kerendahan hati. Kerendahan hati yang disengaja untuk mengasihi sesama manusia, semua orang. Gak akan bisa kalau kita tetap gak punya kerendahan hati untuk mengampuni, untuk mengasihi orang itu, gak akan bisa. Menerima orang apa adanya di sekitar kita, nggak akan bisa kalau kita nggak ada kerendahan hati. Tuhan Yesus sudah berikan teladan. Tuhan Yesus tidak egois. Tuhan bisa saja loh ngomong, sorry Bapak, aku nggak mau Pak. Enak aja, yang buat dosa itu manusia. Kok yang harus nanggung saya? Bisa nggak ngomong gitu Tuhan Yesus? Bisa. Tapi karena kasihnya yang kekal di antara Bapa, Allah dan Anak dan Roh Kudus, itu nggak mungkin Tuhan Yesus akhirnya ngomong seperti itu. Dengan rela dia katakan, ya aku siap untuk menanggung semua akibat untuk dosa. Karena Bapa mengasihi semua orang, aku pun juga mengasihi semua orang itu. Amin. Luar biasa ya, teladan kasih itu sulit memang, sulit. Tapi percayalah, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan menolong kita bersama, memampukan kita memandang sesama kita, gak peduli seperti apa mereka, karena Tuhan sudah memberikan teladan yang
demikian. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin saat ini ada hati yang tercapik-capik ketika mendengar firman Tuhan ini. Tapi percayalah, itulah Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan baginya? Yaitu menceritakan tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Satu orang tolong dibacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan 15. Ya. Satu orang bisa minta tolong dibacakan. Oh ya, Bu Rahel silakan ya. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini jelas sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Semua orang perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena hanya satu-satunya jalan untuk sampai ke Bapa, ke surganya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana banyak orang itu mendengar tentang hal ini, tahu tentang hal ini, kalau kita tidak menceritakan kepada mereka. Bapak Ibu, ada banyak di sekitar kita orang-orang yang harus mendengar berita ini. Tadi pagi sebelum naik saya ngobrol dengan anak sekolah minggu Tata, rumahnya Bu Rasim, kalau nggak salah ya, Tata. Dulu kesini dititipkan oleh mbahnya. Saya pikir tetap sama mbahnya. Ternyata mbahnya ada di Blitar, ya, sama adiknya. Saya tanya, di sini sama siapa? Sama papa, sama mama. Loh, kok nggak ikut juga ke gereja? Mereka Muslim. Loh kok bisa? Iya, mama dulu Kristen, tapi menikah dengan papa menjadi Muslim. Kamu nggak dimarahin ke gereja sini? Enggak, puji Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak di sekitar kita orang-orang yang harus kita bawa kembali ke jalan Tuhan. Ini visinya gereja kita. Saya yakin kalau kita bergerak sama-sama, ya, kita bergerak sama-sama, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita mulai dengan satu hal, Bapak Ibu. Apa? Doa. Doa, Bapak Ibu. Gereja terbesar di Korea itu dimulai dari apa? Majelis-majelisnya yang berdoa. Gembalanya yang minta untuk majelis-majelisnya berdoa. Hanya 7, dimulai dengan 7 orang majelis berdoa, berdoa dan berdoa. Yang terjadi adalah kebangkitan rohani yang luar biasa. Apakah kita nggak bisa demikian? Tentu bisa. Hanya di mana hati kita, hanya di mana kerinduan hati kita. Apakah kita punya kerinduan seperti hati Allah? Kerinduannya untuk bersama-sama bersekutu dengan manusia, dikembalikan hubungan yang erat dengan manusia, dengan rela mengorbankan anaknya. Itu hati Allah, kerinduan Allah yang dinyatakan. Mari kita miliki hati yang sama itu. Dapatnya ini. Apa beratnya kita berkumpul untuk berdoa bersama, meminta jiwa-jiwa. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu hati orang yang ditutupi oleh berbagai macam hal.
Kita mulai dengan ini, berdoa. Amin. Ya, dimulai dengan ini, berdoa. Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa membuka jalan, dan Tuhan bisa membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin karena kita berdoa, satu hati berdoa. Dimulai dari apa? Gembala dan para majelisnya waktu itu. Kemudian beberapa, akhirnya persekutuan yang besar, jiwa-jiwa hadir, orang dibaptis, banyak jiwa dimenangkan, kembali kepada jalan Tuhan. Kalau ini visinya, maka kita harus kerjakan. Amin. Ya, dimulai dari step pertama dulu, langkah. Bagaimana kita membawa orang ke jalan Tuhan kalau kita sendiri tidak masuk di dalam jalan Tuhan itu sendiri? Kalau kita sendiri tidak masuk dalam rencana Tuhan dan cara Tuhan itu, maka inilah yang harus kita lakukan pertama, berdoa. Ya, berdoa, satukan hati berdoa. Inilah yang dimaksud dengan kerendahan hati yang disengaja. Tanpa kerendahan hati, nggak bisa hal ini akan terwujud. Kita ceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang sekitar kita, keluarga kita. Saya tuh sangat terkesan pada waktu antar Pak Aris sama Bu Erna ke Singosari, ke keluarganya, pas lihat bayi ya. Ada seorang saudara di sana namanya Yogo, Prayogo atau siapa kan? Yogo ya, Muslim. Tetapi yang diucapkannya itu tentang kekristenan, Muslim. Cerita-cerita lucu memang cerita-cerita. Dulu tuh Persib Bandung, tahu ya Persib Bandung ya, sepak bola yang diperkuat oleh Firman Utina, dan kemudian Firman Utina masuk di dalam timnas ya. Ya. Kenapa kok jadi kalah? Karena dimasukkan Firman Utina. Coba kalau dimasukkan Firman Tuhan. Iso aja itu. Coba kalau dimasukkan Firman Tuhan, bagaimana? Muslim Bapak. Oh, ya. Haleluya, haleluya. Oh gitu. Dia Muslim. Saya percaya itu semua pasti karena ada Bu Erna dan Pak Ari yang menunjukkan hidup kekristenannya. Amin. Saya Bu Erna, yo saya nang gereja, sekolah kitab dari cara Bu Erna. Iya. Ayo nang gereja sekolah kitab. Pengen jadi pendeta ya? Iya kan? Enggak, maksudnya belajar teologi, pengen belajar teologi ya. Ini mumpung ada Pak Agus ya. Orang Muslim. Artinya apa? Sekarang luar biasa. Di Bangladesh, mungkin sudah dengar ya berita-berita, harus dengar kita, Bangladesh. Ini sudah mulai ada wacana. Islam itu kan negara resmi, agama resmi di negara ini, dan itu mau dihapus oleh pemerintah Bangladesh. Kenapa terjadi demikian? Memang ini sudah waktunya. Kalau kita nggak siap, wah, gereja kita tetap kosong, yang lain yang besar. Amin. Ya, banyak orang perlu Tuhan Yesus. Bangladesh, India sudah mengeluarkan UU, ya, undang-undang yang dalam tanda kutip untuk membatasi pergerakan orang Muslim. Nah, kontroversi banyak banget, ya. Afghanistan, Pakistan sudah mulai bangkit lagi, Bapak Ibu, kekristenan. Luar biasa ya. Tuhan yang berkarya. Ini adalah kemajuan zaman teknologi yang begitu luar biasa, begitu masif, sehingga apa? Firman Tuhan, kekristenan, Alkitab, semuanya terbuka lebar, kebenaran-kebenaran dimunculkan supaya semua orang mendengar cerita itu dan berbalik kepada Allah yang benar, menemukan jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Nah, tugas kita sekarang ini, ya,
Ada dua, mengasihi. Kalau kita percaya Allah mengasihi semua orang, maka kita pun juga harus mengasihi semua orang. Dan kemudian melakukan pekerjaannya, menceritakan bahwa semua orang perlu keselamatan, dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jalannya sudah jelas, tidak ada yang lain. Nah, ini tugas kita. Terakhir, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dunia ini akan berubah jika setiap orang diubah hatinya oleh Injil Yesus Kristus. Amin. Tundukkan kepala. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh dahsyat pagi hari ini. Firman-Mu sungguh luar biasa pagi hari ini Tuhan. Biarlah ini menegur kami, biarlah ini mendorong kami untuk menyatakan kasih kepada orang, memberitakan Injil kepada semua. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini berkomitmen di hadapan Tuhan. Masing-masing kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon Allah Roh Kudus menolong kita. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana untuk membawa orang kembali kepada jalan Tuhan. Satukan hati kita berdoa bersama. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa. Firman Tuhan yang menegur kami, mengingatkan kami. Biarlah hati kami tercabik-cabik, hati kami terkoyak mendengar firman-Mu pagi hari ini, untuk merubah kami, untuk membawa kami kembali berkomitmen untuk melakukan tugas kami masing-masing. Tolonglah kami jemaat GKRI Misi Aletheia, di dalam setiap tugas tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Biarlah ya Tuhan, keberadaan kami memperlihatkan Kristus ada di dalam kami, dan orang lain akan melihat dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami umat-Mu, pakailah GKRI Misi Aletheia ini Tuhan, dengan cara yang luar biasa yang Tuhan sudah rancang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit di Jogja. Tuhan tolong, Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa. Pemulihan Gayati, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesehatan sempurna Engkau berikan kepada kita dan Gayatri. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Besti, untuk Oma Rosi, untuk Bu Elisa. Tuhan tolong, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah Kau pulihkan keadaan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mohon ya Tuhan pertolongan-Mu untuk semua saudara-saudara kami, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa lansia yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan jamah pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan jemaat yang sedang memerlukan pekerjaan. Tuhan tolong, yang sedang memerlukan dana untuk pendidikan putra-putrinya, Tuhan juga memberkati dengan cara yang ajaib. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan Paskah. Tuhan tolong panitia, acara yang dirancang, semua jemaat mendukung di dalam segala rangkaian Paskah ini. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memberkati di dalam rangka Paskah ini. Jemaat makin memahami
memperdalam pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami, tidak akan kami sia-siakan. Tapi kami akan semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang berulang tahun, Ibu Linda Cip yang berulang tahun 13 Maret. Demikian juga kami berdoa untuk Patricia, putri dari Pendeta Fikirnya. Tuhan tahu. Bu Linda, Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan senantiasa di dalam menyelesaikan studinya. Tuhan tolong sertai, berkati, dan rencana ke depan Tuhan akan terus menolongnya. Kau berkati ya Tuhan Patricia dengan kesehatan. Ya Tuhan, Kau tolong dalam pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan iman. Tuhan tolong sertai. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.